Oke, sekarang kita akan bahas materi terkait proyeksi ortogonal. Ya, kita akan bahas proyeksi ortogonal. Nah, saya kasih contoh ya. Jadi di situ dia kasih pengantar, dibilang apa? Di dalam banyak aplikasi, gitu ya. Dalam banyak aplikasi matematika itu sering, apalagi kalau kalian nanti belajar aljabar, gitu ya, secara lebih umum atau tingkatannya yang lebih lanjut, biasanya selalu diminta, gitu ya, kalau kalian punya suatu unsur, gitu ya, dalam suatu struktur, biasanya diminta menyatakan unsur ini didekomposisi menjadi dua unsur atau lebih. Diminta tolong didekomposisi atau kita bagi kedua unsur ini, unsur U ini menjadi dua unsur yang dimana penjumlahan kedua unsur ini menjadi si U. Gitu ya, itu maksudnya dekomposisi ya. Kita mendekomposisi, atau kalau kalian belajar biologi kan seringnya ketemu dengan kalimat dekomposisi. Gitu ya. Nah ini didekomposisi menjadi apa namanya? Dua bagian. Nah, sekarang pertanyaannya untuk di vektor gitu ya. Kalau kalian punya vektor, sebarang vektor, bisa tidak pertanyaannya kalau kalian dekomposisi menjadi dua buah vektor, tapi ada suatu syarat. Syaratnya apa? Kedua vektor tersebut kalau di hasil kali dalam atau kita dot product, hasilnya adalah apa? 0. Atau apa? Kita diminta untuk mendekomposisi suatu vektor, kita namakan U, menjadi vektor U1 dan U2, di mana apa? U1 dot U2, sorry, itu adalah 0. Itu goal kita. Kita mau mencari, gitu ya. Kita mau mencari suatu, apa namanya? Kita mau mencari suatu vektor, di mana apa? Kalau kita mau mencari dua buah vektor, gitu ya, di mana dua buah vektor itu menjadi hasil dekomposisi dari vektor U, tapi kedua buah vektor itu kalau kita hasil kali dalam, jadinya 0. Contoh, kita belajar di ini saja ya. Kita lihat ini, apa namanya, diagram kartesius ya. Gitu ya, kita lihat ini diagram kartesius, misalkan X, ini Y, gitu ya. Misalkan saya punya vektor ini. Vektor ini saya namakan 3,4. Saya minta, kira-kira tolong dong dekomposisi ini menjadi dua buah vektor, di mana apa? Keduanya kalau dihasil kali dalam, jadinya 0. Caranya bagaimana? Wah, mudah sekali. Gini ya, tolong dekomposisi apa? 3,4 ini, vektor 3,4 ini menjadi, kita namakan U1 ditambah U2, gitu ya. U1 dan U2, gitu ya. Di mana hasil penjumlahan keduanya ini adalah 3,4 dan hasil kali dalam dari U1 dan U2 adalah apa? 0. Saya dengan mudah bisa bilang, oh, seperti ini saja. Ya, ini karena saya sudah belajar ya. Ya, saya gini aja lah, Pak. Ya, ini kan 3, ya ini kan 4. Ya, saya punya vektor baru di sini. Namanya apa ya? 3,0. Saya punya vektor di sini apa? 0,4. Yo, kalau saya jumlahkan apa nih? 3,0. Kalau tambah 0,4 jadinya apa? Vektornya. Ini vektor dari apa? Titik awal, titik origin 0,0. Lihat, 3,0 tambah 0,4 berapa? Ya 3,4, Pak. Terus kemudian apa? 3,0 kalau di dot produk dengan 0,4 hasilnya apa? Iya, 0. 3 kali 0 tambah 0 kali 4 kan? Ini kan apa nih jadinya nih? Ini kan jadinya 3 kali 0, dot produknya kan 0 kali 4. Ya, 0 tambah 0, 0. Oke, berhasil kita dapatkan. Gitu ya. Oke, berarti kalau kalian punya apa? Kalau kalian punya suatu vektor A, B, kalian bisa buat dekomposisi menjadi apa? A, 0 tambah 0, B. Gitu kan? Sehingga apa? Ini kan kalau dot produknya 0, penjumlahannya jadi A, B. Sekarang. Oke, sudah tahu ya? Nah, sekarang gini, misalkan saya sudah kasih, saya punya ya, tadi kan seperti itu kan, mudah ya. Berarti kalau apa? Kalau punya vektor ini A, B, C, gitu ya.
Ini kan kita bisa lihat, oh saya buat gini saja Pak, A, 0,0, ditambah 0, B, 0, ditambah 0, C. Oh ini pasti, ini semuanya sama ini, gitu kan. Gitu ya. Ini kalau kita dot product pasti 0 ketiganya nih. Gitu kan. Sekarang kalau saya minta, gimana kalau A, B, C, kalian nyatakan vektor ini, gitu ya, atau 3, jangan terlalu inilah, 3,1,1 saya minta buat jadi apa? Dinyatakan sebagai dua buah vektor, penjumlahan dua buah vektor, tapi hasil kali dalamnya harus 0. Oke, gimana caranya? Ya, kan kita mikir dulu ya. Oke, nah sekarang gini, kita ke persamaan garis tadi. Tadi saya punya berapa tuh? Saya punya kan sini ya, 3,4 saya bilang ya, vektor 3,4. Sekarang gini, tadi kan saya dekomposisinya apa? Ke sumbu X dan sumbu Y. Sekarang saya mau gini, saya mau 3,4 ini, gitu ya, saya tulis jadi ini, 3,4, gitu ya, saya sudah tentukan, gitu ya, saya sudah tentukan salah satu vektornya. Sekarang saya minta cari vektor yang lain dong. Ini sudah saya tentukan nih. Ya, pertanyaannya saya minta dong, kira-kira kalau mau cari yang lain gimana caranya? Oke ya. Misalkan 3,4. Kita tulis di sini apa ya? 3,4 itu saya bisa tulis di sini 1,2. Oke ya, saya sudah tentukan ini 1,2. Gitu ya, 1,2 ini kalau 3,4 ini berarti kan 3 ya. Ini 4. Gitu kan? Terus kalau 1,2 berarti 1, 2 gitu ya. 1,2 kan tidak di sini ya. Nah, saya sudah gini, oke, ini ya. Nah, saya minta carikan temannya. Gitu ya. Carikan temannya U2, gitu ya. Di mana apa? 1,2, gitu ya. Ini kalau ditambah U2 jadinya 3,4. Tapi perhatikan ya. Tapi apa? 1,2 kalau ini 1 ya. Tapi 1,2 kalau di dot product dengan U2 ini 0. Nah, itu bagaimana caranya? Gitu ya. Nah, itu gimana caranya? Kalau saya sudah tentukan salah satu. Oke, kalau 1,2 misalkan kalau selisihnya ini apa nih? 1,2 juga, 2,2 ya. Nah, 2,2 kalau dikali 1,2 tidak 0. Tidak 0 ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya? Gitu ya. Gitu. Atau misalkan begini. Oke, saya sudah punya 34, vektor 34. Terus saya minta, oke, saya bilang saya hapus lagi ya. Saya hapus. Saya minta gitu ya, 34 seperti ini kan, 34. Terus saya minta U1-nya saya sudah tentukan. Gitu ya. U1 sudah saya tentukan. Tadi apa? U1-nya ini kan misalkan 1,2 ya. Saya maunya U1-nya adalah apa? U1 adalah vektor yang merupakan kelipatan dari 1 dan 2. Ya, K-nya terserah. Oke? Ya, kelipatan dari 1 dan 2. Nah, sekarang saya minta cari U2-nya bagaimana. Sorry ya, tidak 1,2 tadi ya. Misalkan saya sudah tentukan U1-nya. Kelipatan dari 1,2. Saya minta, coba dong cari U2-nya apa. Gitu.
sekarang kita cari. Itu yang akan dibahas pada teorema 332, yaitu apa? Teorema proyeksi. Gitu ya. Teorema proyeksi. Nah, sebelum itu coba kita cari dulu. Bisa tidak ya kita buat ini? 3,4 menjadi apa nih? Suatu vektor 1,2, kelipatan dari vektor 1,2 ditambah suatu U2. Kita tahu apa? Kita maunya apa? Kalau si 1,2 gitu ya, kelipatan dari 1,2 kalau kita dot product dengan U2 kita mau kan 0. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Perhatikan, kita coba kerjakan yang ini ya. Jadi 1,2 ini kan di sini. Kan kalau yang sama 3,4 apa? Ini 3,4 ini. Ini 1, ini 2 kan. Kan? Kita buat garis. Nah, lihat ya. Berarti kalau K kelipatan 1,2 ini kan sepanjang ini kan? Gitu ya. Ini kita bilang K1,2. Terus kemudian berarti apa? Kalau kita mau buat tegak lurus, maka ini harus ke sini. Kan? Si U2-nya. Ya kan? Supaya hasil kalinya, hasil dot produknya harus apa? 0. Karena kalau ortogonal, itu apa? Dot produknya 0. Nah, ortogonal ya tegak lurus. Atau apa? Sudut yang dibentuk apa? 90 derajat. Oke, perhatikan. Caranya seperti ini ya. Yang pertama ini. 3,4 kita dot product dengan 1,2. Terus kemudian kita bagi dengan norm dari vektor 1,2 kuadrat. 3,4 dot product dengan 1,2 berapa nih? 3 tambah 8 per norm dari ini berarti apa nih? Berarti akar 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, ini dikuadratkan kan? Ini berarti 11 per ini akar 5 kuadrat berarti 5. 11 per 5. Sudah? Berarti apa? Berarti yang pertama gitu ya, berarti apa? Nilai K-nya itu adalah apa? 11 per 5. Berarti yang kelipatan berarti K dikali 1,2 berarti apa nih? 11 per 5 kali 1,2 berarti apa? 11 per 5 dengan 22 per 5. Nah, sekarang lihat ya. Sudah, kita mau cari U2-nya apa? Berarti kita punya apa nih? 3,4 sama dengan apa? 11 per 5, 22 per 5 ditambah U2 kan? Berarti apa nih? U2-nya bagaimana? Ya, berarti tinggal 3,4 dikurang 11 per 5, 22 per 5. Ini 3 itu 15 per 5, gitu ya. 15 per 5 kurang 11 per 5 berarti 4 per 5. 4 itu 20, 20 kurang 22 per 5 berarti 2 per 5. Inilah U2. Jadi apa? Kita tulis apa? Lihat. 3,4 itu apa? Dengan 11 per 5, 22 per 5. Ditambah U2-nya apa? 4 per 5, 2 per. Apa yang terjadi? Coba dikali. Ini apa nih? 11 kali 4 kan? Berarti 44
per 25 tambah apa? 22 kali min 2. 25. 44 tambah min 44. Apa? Oh, gitu ya. Nah, sekarang cara mencarinya bagaimana? Oke, kita mulai ya. Nah, caranya seperti ini. Jadi, teoremanya bunyinya seperti ini. Teorema 322. Sorry, 332. Misalkan U dan A itu vektor. Ya. Dan A-nya tidak 0. Gitu ya. Maka ini, sorry. Vektor. Gitu ya. Jika A tidak 0, A itu bukan vektor 0, maka lihat. Vektor U itu dapat ditulis sebagai ini. Dapat ditulis dengan apa? U itu sama dengan W1 ditambah W2. Dengan apa? W1 itu adalah kelipatan dari A, dan W2 itu ortogonal dengan W1. Caranya bagaimana? Oke, gini ya, lihat ya. Jadi caranya seperti ini. Kita tahu apa? W1 itu sama dengan, vektor W1 adalah K dikali A. Dengan ingat, K-nya itu skalar ya. K-nya itu bilangan real. Ingat, K-nya adalah bilangan real. Oke. Kita punya apa? U itu adalah apa? K kali U itu apa? Kita mau nyatakan sebagai W1 ditambah W2. Oke. Sekarang sudah. Sekarang kita lakukan ini. U kita dot product dengan A. Ini kan berarti sama dengan apa nih? W1 tambah W2 kita dot product dengan A. Berarti U dot A itu sama dengan apa? W1 itu apa? K dikali A. Kan? Dot A ditambah W2 dot A. Iya ya. Oke. Sekarang berarti U dot A itu sama dengan A dot A apa? K dikali apa? Norm dari A kuadrat. Nah, sekarang kita lihat. Kita tahu apa? Nah, sekarang perhatikan apa? Tujuannya kita mau apa? Kita mau agar apa? W1 dot W2 itu apa? 0. Nah, lihat W1 itu apa? K dikali A dot W2. 0. Oke? Berarti apa? Berarti K dikali A dot W2 ini kan sama dengan apa? K dikali apa? A dot W2. Sama dengan 0. Ya, ingat sifat pada kita pelajari pada subbab 3.2 ya. Berarti artinya apa? Perhatikan. Ini. Oke. Nah, lihat karena K itu sebarang bilangan real, gitu kan? Maka apa? Maka kita tahu apa? A dot W2 gitu ya. A dot W2 itu haruslah apa? Sama dengan W2 dot A. Ingat, dia berlaku komutatif ya. Sama dengan 0.
Berarti dari sini apa? Kita punya apa? W2.A ini apa? Berarti kita punya apa? U.A itu sebenarnya K dikali apa? Modulus A. Modulus lagi, sorry. Norm A kuadrat. Berarti apa? K-nya nilainya apa? U.A per norm A kuadrat. Itu nilai K-nya. Berarti kita punya apa? U. Tadi kan apa? U itu sama dengan apa? W1 ditambah W2. Ya, berarti dan U itu juga apa? W1 itu apa? K dikali A tambah W2. Nah, perhatikan. Berarti K-nya tadi apa? Adalah U.A per norm A kuadrat. Dikali apa? A. Ini angka ya, ini suatu angka. Tambah W2. Berarti W2-nya apa? Ya, tinggal kita begini. W2-nya sama dengan apa? U dikurang apa? Lihat nih. U.A per norm A kuadrat dikali. Oke? Sudah ya. Jadi kita sudah ketemu. Ini adalah W2-nya. W1-nya apa? W1-nya adalah apa? K dikali A, yakni apa? U.A per norm A kuadrat kali A. Ini adalah W1. Contoh. Oke. Coba. Tuliskan vektor ini. Yang adalah 4,7. Gitu ya. Sebagai apa? Penjumlahan W1 dan W2 dengan apa? Dengan misalkan W1 itu adalah kelipatan dari misalkan vektor ini 3,3. Cara carinya bagaimana? Kita sudah tahu ya. Ingat apa? W1 adalah apa? K ini kita namakan A gitu ya. Berarti W1 sebenarnya apa? K dikali A. Oke, K-nya apa? K-nya itu apa? U.A per norm A kuadrat. Berarti apa? U-nya apa? Ya 4,7 dot dengan 3,3 per apa nih? Akar dari 3 kuadrat tambah 3 kuadrat 2. Oke, 4,7 dot 3,3 berarti apa? Berarti 4 kali 3 tambah 7 kali 3. Ini 3 kuadrat 9. 9 tambah 9, 18. Berarti apa? Ini per akar 18 kuadrat berarti apa ya? Per 18 ya. Berarti apa? 12 tambah 21. 33 ya. Ini 33 per 18. Kita bisa sederhanakan menjadi apa nih? 11 per 6. Berarti kita punya apa? W1 sama dengan 11 per 6. Sorry. Bukan 11 per A ya. 11 per 6 dikali apa? 3,3. Ya ini apa? 33 per 6. 33 per 6. Itu vektor W1. Ya kalau W2-nya apa? Ya tinggal dikurangi. W2-nya apa? Ya W2-nya tinggal U dikurang W1. U-nya apa tadi? Ya 4,7 dikurang 33 per 6, 33 per 6. Berarti apa? 4 kurang 33 per 6, 7 kurang 33 per 6. 4 itu 24 per 6, 24 kurang 33 adalah min 9 per 6, 7, 42 kurang itu adalah 9 per 6. Atau itu ya, ini adalah W2. Berarti apa? W1-nya adalah 33 per 6, 33 per 6. W2-nya adalah apa? Min 9 per 6,9. Oh, kalau dikalikan pasti 0 kan? 33 kali min 9 tambah 33 kali 9, min hasil yang sama ya, 0.
Berarti apa? Lihat di sini. W1 dot W2 pasti sama dengan 0. Begitu juga sama ya dengan yang 3. Kalian kerjakan nanti contoh yang 3 ya. Jadi, nah ini ya, ingat ya. Jadi W1 itu apa? W1 itu adalah apa? Nama lainnya ini adalah proyeksi apa? Proyeksi dari U terhadap A. Itu adalah apa? Hasil kali dalam U dengan A dibagi dengan norm dari A kuadrat dikali A, vektor A. Ingat, ini suatu skalar. Hasil kali dalam U dengan A kan skalar ya. Yo, kalau W2-nya ya tinggal U kurang W1, tinggal dikurangi sendiri. Oke, sekarang kita masuk teorema 333. Gitu ya, ini jangan sampai lupa ya cara mencarinya ya. Tadi saya sudah kasih contoh. Kita masuk ke teorema 3.3. Teorema 333. Teorema apa? Pitagoras ternyata. Jadi apa dibilang? Jika U dan V itu vektor ortogonal di Rn, gitu ya, dengan apa? Dengan hasil kali Euclid, gitu ya. Ini maksudnya apa ya? Ini dot product, hasil kali titik ya, atau hasil kali dalam ya. Maka ini, gitu ya, norm dari U ditambah V kuadrat sama dengan norm U kuadrat tambah norm V kuadrat. Ingat, kita mulai ya. Norm dari U tambah V kuadrat itu sama dengan apa? Hasil kali dalam dari U tambah, ini vektor ya. Ini hasil kali dalam dari apa? U tambah V dengan, ini U tambah V dot U tambah V. Ini kan apa nih? Sama dengan apa nih? Sama dengan U dot U tambah U dot V ditambah V dot U tambah V dot V. Ya, U dot U apa? Ya, norm U kuadrat. U dot V karena dia ortogonal berarti apa? 0. V dot U 0 juga. V dot V norm V kuadrat. Berarti apa? U kuadrat norm dari vektor kuadrat tambah norm dari vektor V kuadrat. Gitu ya. Makanya gitu ya. Jadi kalau itulah dapat dari apa namanya hukum Pitagoras ya. Kan kalau dari Pitagoras apa nih? Kita punya ya, apa berarti ya ini kalau kita bilang U ini V, maka apa? Ya, panjang U tambah panjang V sama dengan apa? Ini kan apa nih? Ini kan kalau kita gambarkan gini kan ya. Sama kan? Ya, ini dengan ini sama. Gitu ya. Berarti apa? Ya, panjang dari U kuadrat tambah panjang dari V kuadrat saja dengan apa? Panjang dari U tambah V
karena tegak lurus. Ya. Terus kemudian kita masuk teorema 334. Oke, sorry, saya kasih contoh dulu. Oh, kalian bisa lihat pada centonan ya, halaman buku pada halaman 160. Ya, misalkan saya buat adalah ini. Saya buat yang lainnya 3,0. V saya buat 0,4. Lihat ya. U dot V apa? Ya 0. 3 kali 0 tambah 0 kali 4. Berarti apa? Lihat ya. Tambah V apa? 3,4. Lihat. Norm dari U tambah V kuadrat. Berarti apa? Akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Kuadrat kan. Terus norm U kuadrat apa? Akar dari 3 kuadrat tambah 0 kuadrat. Kuadrat kan apa? 9. Ini berapa? 25 ya. Kalau norm dari V kuadrat apa? Akar dari 0 kuadrat tambah 4 kuadrat. Kuadrat 15. Jadi ini norm U kuadrat tambah norm V kuadrat 9 tambah 16 sampai. Oke, sekarang kita masuk ke teorema 334. Teorema 334. Misalkan kita punya P0 itu yang A ya. Misalkan P0 itu 1,Y1. Ya, terus X tambah BY ditambah C sampai 0 adalah persamaan garis. Nah, jarak dari titik ke garis itu adalah ini. Mutlak, gitu ya. Jaraknya kita bilang B. Itu adalah ini. Mutlak apa nih? A dikali X0, X1, sorry ya. A kali X1 ditambah B dikali Y1 ditambah C per apa? Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini kalau persamaan garis. Kalau persamaan bidang, ya kita bilang X1, Y1, Z1, terus persamaannya adalah AX tambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0, maka apa? Maka jaraknya ini. Yang mutlak dari apa? A dikali X1 tambah B dikali Y1 tambah C dikali Z1 ditambah D per akar dari apa? A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, sekarang ini penjelasannya tidak begitu sulit ya. Oke, sekarang kita lihat garis. Kita lihat yang garis dulu ya. Misalkan saya punya garis. Ini garisnya ya. AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. Gitu kan? Nah, sekarang saya punya titik di sini. Titik P0. Titik apa? P0. Yaitu apa? Titiknya, oke, saya bilang P0 tapi X1, Y1. Saya bilang titiknya ini, X1, Y1. Nah, sekarang saya mau lihat jarak dari sini. Jarak titik ke garis ini. Jaraknya, nah, caranya bagaimana? Caranya adalah gini. Kalau jarak berarti apa? Kita cari yang tegak lurus. Kita cari yang tegak lurus. Nah, ini adalah jaraknya, ya, tegak lurus. Nah, caranya bagaimana? Caranya mudah. Yang pertama apa? Kita tahu apa? Normal dari Yang pertama, sini dulu ya. Oke, ini saya bilang di sini AX tambah BY ditambah C sama 0. Saya ambil satu titik di sini. Ya, saya ambil satu titik di sini. Terus kemudian dari titik ini saya bisa ketemu normalnya ya. Normal dari titik ini terus saya tentukan normalnya. Normal apa? Ya, normalnya adalah apa? Ya A, B gitu kan.
Nah, terus kemudian saya buat ini vektor ya, vektor normal. Nah, terus kemudian dari titik ini saya buat vektor dari titik ini ke titik yang kita punya di sana. Oke. Nah, perhatikan proyeksi. Ini saya namakan, ini saya bilang misalkan titiknya P1. Gitu ya. Nah, lihat ya. Proyeksi dari titik ini ke sini. Nah, ini dari sini ke sini ya, panjangnya itu adalah jarak. Gitu ya. Jadi yang ini ya, sorry, saya salah gitu ya. Jadi perhatikan. Jadi lihat ya. Ini kalau saya proyeksi, ini nilai apa? Ya ini adalah apa nih? Yang ini itu adalah proyeksi dari apa? Dari si garis ini saya bilang vektor apa? M. Proyeksi dari apa? M terhadap apa? Normal. Gitu ya, proyeksi terhadap normal. Berarti apa? Panjang dari vektor ini adalah apa? Jarak dari titik yang kita punya di sini ke persamaan di sini. Benar kan? Berarti apa? Kita cukup cari apa? Panjang dari proyeksinya. Norm dari apa? Panjang dari suatu vektor apa? Norm ya. Tinggal kita cari norm. Oke, saya ulang ya. Ini saya ulang. Misalkan saya punya persamaan garis. AX tambah BY ditambah C sama 0. Terus saya punya titik di sini. X1, Y1. Jangan ya, saya buat jangan X1, Y1. Oke, tidak apa-apa X1, Y1. Oke, terus kemudian saya punya di sini titik X bar, Y bar. Saya ambil satu titik ya. Terus kemudian dari titik ini saya buat normalnya. Ingat, yang tegak lurus dengan persamaan garis adalah apa? Normal. Ingat ya, normal dari suatu normal vektor adalah apa? Ya, suatu vektor yang tegak lurus dengan persamaan garis atau bidang. Jadi ini normalnya. Normalnya apa? Kita bisa tahu dari koefisien dari X dan Y. Apa normalnya? Yaitu A, B. Oke, dari titik yang sama, kita buat, lihat ya, ingat, saya ingatkan lagi, jarak dari titik ini ke vektor, ke garis ini apa? Ya, kita cari yang tegak lurus ya. Jadi kita perpanjang garis ini. Tuh. Kita perpanjang garis ini. Ini kan masih garis yang sama ya. Terus kemudian kita tarik tegak lurus. Nah, inilah jarak ini. Inilah panjangnya. Inilah jaraknya. Jarak dari titik ke persamaan garis. Nah, caranya bagaimana? Cara proyeknya gimana? Lihat ya. Kita buat vektor dari titik X, Y, X bar, Y bar ke X1, Y1. Sudah? Kita dapat vektor. Kita namakan vektornya M. Nah, sekarang lihat ya. Kalau saya proyeksikan, lihat ya. Ini sama saja dengan apa? Saya mau buat M, vektor M menjadi M1 dan M2. Ya, di mana M1 tambah M2 adalah M. Terus kemudian apa? M1 itu adalah kelipatan dari vektor normal. Gitu kan? Dan M2 kalau kita dot produk dengan M1 apa? Nah, M1 itu namanya apa? Berarti M1 itu kan ini kan? Lihat ya. M1 itulah yang ini. Vektor ini. Lihat ya. Ini saya kasih biru ya. Saya bedakan. Sorry, yang normalnya itu saya kasih hitam. Ini adalah M1. Vektor. Lihat ya, vektor M1 dengan ini sama ya, sejajar. Sama. Berarti apa? Ini kan jaraknya. Berarti jaraknya sama dengan apa? Kita cari apa? Norm dari vektor itu panjang dari vektor. Nah, M1 itu apa? M1 itu adalah apa? Proyeksi dari apa? Vektor M ke vektor normal. Apa? Ingat, itu sama dengan apa? Sama dengan apa? M
dot vektor n dot vektor n per apa? Per normal dari vektor n kuadrat dikali vektor apa? Kali vektor n. Ya, ini kan suatu skalar. Karena apa? M1 adalah kelipatan dari n. Oke. Berarti apa yang terjadi dengan ini? Norm dari M1, dari vektor M1 apa? Berarti sama dengan apa? Norm dari apa? Proyeksi M terhadap n. Ini apa? Ini kan sudah skalar kan? Ini suatu angka. Berarti norm dari angka apa? Norm dari angka ya ini sendiri. Berarti ini norm ini sama dengan apa nih? Panjang M dot panjang n mutlaknya. Ingat, norm itu berarti dia masuk ke dalam, berarti mutlak ya. Dua, ingat ya. Dan kemarin kita sudah belajar toh norm dari K kali vektor A. Kemudian apa? Mutlak K dikali norm A. Jadi ini mutlak M dot n per norm n kuadrat dikali apa? Norm n. Nah, yang di atas kita mutlakkan dot n. Yang bawah kita tidak mutlakkan. Kenapa demikian? Karena norm dari suatu vektor apa? Tak nol. Jadi kalau mutlak dari yang norm dari suatu vektor apa nilainya? Lebih dari sama dengan nol ya. Berarti ini apa? Tetap saja n dikali norm n. Nah, ini bisa coret. Jadi tinggal apa? Kita cukup itu apa? M dot n, mutlak M dot n per apa? Norm dari n. Nah, sekarang M-nya apa? Lihat ya. M-nya apa? M-nya itu apa? Tadi. M-nya apa? Panjang vektor dari apa? X bar ke X1. Berarti apa? Yaitu sama dengan X1 kurang X bar, Y1 kurang Y bar. Kita dot produk dengan apa? A, B. Ingat. Ingat. Karena X bar, Y bar itu, X bar, Y bar itu titik pada garis. Maka apa? Maka kalau kita substitusi X bar dan Y bar ke persamaan AX tambah B, berarti A kali X bar tambah B kali Y bar ditambah C, pasti hasilnya 0. Karena titiknya pada garis. Ingat, jangan sampai lupa. Berarti apa? Lihat di sini, berarti C itu sama dengan apa? Minus AX bar kurang BY bar. Oke, saya mau ingatkan itu saja. Oke, sekarang. Ini berarti M dot N ini ya. Ini kita mutlakkan per norm dari N apa? Berarti akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini jadinya apa? Berarti X1 kurang X, berarti ini apa? Ini sama dengan A dikali X1 kurang X bar, mutlak, ditambah apa? B dikali Y1 kurang Y bar. Mutlak per apa? Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini jadinya apa? Mutlak dari apa? AX1 kurang AX bar tambah BY1 kurang BY bar mutlak per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kita kumpulkan yang X1 dengan yang bar-bar. Gitu ya. Ini berarti apa nih? Oke. Ini kok terhapus ya. Tambah BY1 kurang BY bar per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ini jadinya apa? Kita kumpulkan AX1 tambah BY1 terus apa nih? Kurang AX bar kurang BY bar per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Lihat, minus AX bar minus BY bar sama dengan apa? Jangan lupa apa? Sama dengan C. Ya. Ini, terpindah ke sini, sorry. Oke, jadi apa? Yang ini, nilai dari ini apa? Ini tuh sama dengan C. Berarti kita punya ini sama dengan apa? Mutlak dari AX1 tambah BY1 ditambah C per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Dapat ya, seperti yang pada teoremanya. Gitu.
Jadi penjelasannya seperti itu ya. Ini kan rumus yang kalian dapat waktu kalian belajar di SMA ya. Jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang. Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi kalau kalian punya bidang juga sama. Misalkan kalian punya bidang. Ya, kalian punya bidang. Terus kalian punya titik. Ya caranya sama, kalian tinggal cari satu titik di sini. Normalnya kan yang tegak lurus dengan bidang. Terus tarik ke sini, proyeksi. Nah, akan dapat seperti ini. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah ini. Ingat ya, yang mau saya kasih tahu. Kalau ini, misalkan ini ya, persamaan garis. Kalau saya punya persamaan garis ini, Y sama dengan X. Berarti kan yang di sini ya. Nah, ingat. Kalau garis tidak stop di sini, garis persamaan itu terus, panjang terus. Jadi tadi lihat ya, kalau saya bilang ini, jarak titik ke garis, tadi kan saya bilang apa? Saya panjangin lagi. Kenapa bisa dipanjangin lagi? Karena itu masih dalam cakupan persamaan garis itu. Ingat, garis itu tidak punya ujung. Beda dengan segmen garis. Kalau segmen garis, ada ujung awal dan ujung akhir. Ini namanya segmen garis. Kalau garis tidak akan stop kiri dan kanannya. Jadi kalian tidak akan tahu di mana ujung kiri dan ujung kanan dari garisnya. Seperti itu ya. Begitu juga dengan bidang. Kalau kalian lihat punya dimensi 3, contoh. Gitu ya, saya gambar nih bidang 3. Nah, ini X, ini Z, ini Y. Gitu ya. Kalau saya punya bidang, misalkan ini. Bidangnya ini ya. Ini yang merah ini. Ini ya. Nah, ini artinya bukan cuma ini bisa diteruskan ke sana dan bisa diteruskan ke sana. Jadi bidang ya. Jadi luas gitu. Bukan cuma yang petak kecil ini, bukan. Itu namanya segmen bidang. Kalau dinamakan bidang, maka ya tidak punya ujung-ujungnya. Gitu ya. Kalau segmen bidang ya dibatasi oleh garis. Ya. Kalau bidang tidak ada, tak berujung. Gitu ya. Seperti itu ya. Oke, itu penjelasannya. Untuk subbab ortogonal selesai, nanti kita akan lanjut pada video selanjutnya untuk geometri dari suatu sistem linear. Terima kasih.